Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera pada sore hari ini. Kita bertemu kembali di pertemuan ke berapa ini? Pertemuan ke 5. Ke-12 ya. Pertemuan ke-12 ya. Ya, pertemuan ke-12. Nah, Syakat. Ini saya cek di Syakat ya. Pertemuan ke-12. Oke. Kali ini kita masuk di pertemuan ke-12. Untuk pertemuan ke-12 di sini kita masuk di praktikum ya. Praktikum untuk membuat aplikasi. Nah, aplikasi yang nanti akan kita buat di praktikum kita pada sore hari ini itu apa? Kita mau membuat apa? Nah, untuk materi praktikumnya yang nanti akan rekan-rekan buat Bentar, ini saya buka dulu materinya ya. Kemarin saya simpan di mana ya? Oke. Oke, untuk materi kita pada sore hari ini kita akan membuat aplikasi. Ya, aplikasinya adalah aplikasi proses. Ya, aplikasi proses di mana ya nanti akan kita bahas di dalam program ini itu apa saja isinya. Ya, isi dari program yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan variabel, prosedur, operator, dan conditional statement. Ya, conditional statement. Conditional statement ini adalah fungsi if dan fungsi case. Yang kemarin, minggu-minggu kemarin sudah kita bahas. Jadi ini adalah sebagai bahan penilaian. Jadi sebagai bahan penilaian saya sampai sejauh mana rekan-rekan sekalian sudah memahami dari materi yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sampai sejauh mana. Jadi ini sebagai tolok ukur yang nanti akan saya gunakan untuk penilaian ya. Dan tugas ini nanti seperti biasa dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, batas pengumpulannya kapan? Batas pengumpulannya adalah ya dalam minggu ini. Ya, kalau minggu depan mau dikumpulkan, disusulkan ya bisa asal sebelum hari Kamis. Ya, hari Kamis sudah materi baru lagi ya. Sehingga tugas minggu ini harus sudah terselesaikan sebelum masuk materi minggu depan. Itu ya. Jadi untuk tugas latihannya adalah tugas latihan membuat program penjualan. Ini ya, program penjualan barang. Jadi ini masih sederhana, belum terkoneksi dengan database ya. Belum terkoneksi dengan database. Belum ada proses simpan, ada proses edit, ada proses hapus, itu belum ada. Jadi hanya sebatas proses
perhitungan aritmatika. Ya, sesuai dengan yang ada di pembahasannya yaitu operator. Ya, nanti yang akan kita bahas di sini adalah operator. Ya, operator aritmatika. Ada perkaliannya, ada penjumlahannya, ya. Ada pembagian juga, perkalian dan pembagian. Ya, kalau prosentase kan pembagian sama perkalian, ya. Oke, aplikasi yang nanti akan kita buat itu terdiri dari objek form. Jadi nanti silakan rekan-rekan buat form, ya, buat project baru menggunakan Visual Basic. Terus kemudian pilihannya adalah Windows Form Application. Nama formnya silakan rekan-rekan edit sendiri, sesuaikan dengan nama project atau nama aplikasi yang akan kita buat. Ya, misalkan formnya diberi nama form penjualan barang atau FRM penjualan barang. Ya. Kemudian komponen-komponen yang digunakan di dalam form penjualan barang ini apa saja? Ya, tentunya kalau kita lihat di desain form ini terdiri ada label, ya. Label 1, ini label yang paling utama atau yang digunakan untuk membuat judul. Boleh diberi nama labelnya LBL judul. Ya, tidak harus, ataupun namanya Anda gunakan nama default yaitu label 1, itu juga boleh. Ya. Karena di sini label, nah ini sudah ada ketentuan, ya. Ya, sudah ada ketentuan, berarti kita harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam pembuatan desain. Ya, pembuatan desain form itu kita ikuti aturan dan ketentuan yang ada. Ya, kalau form 1 ini tidak ada penamaan formnya, berarti masih tetap default yaitu form 1. Jadi tidak ada pemberian nama terhadap form 1, tapi kalau misalkan rekan-rekan mau memberi nama form 1-nya juga boleh, ya. Juga boleh. Ya, Explorer-nya ini adalah nama project yang pertama kali kita buat tadi, yaitu FR studi kasus, ya. Ini adalah untuk project, ya, projectnya namanya FR studi kasus. Ya, labelnya ada berapa di dalam desain form di situ? Ya, ini terdiri dari label 1, ini untuk judul. Ya, di aturan tadi diberi nama LBL judul 1. Ya. Kemudian ada LBL judul 2. Nah, di sini keterangannya teksnya diisi seperti yang di form, itu maksudnya adalah seperti ini. Ya, label 1 itu isinya ini, teksnya adalah PT Daya Pratama. Label 2 isinya atau LBL judul 2 isinya adalah ini, distributor kendaraan bermotor divisi Jawa. Terus label 3 diberi nama LBL judul 2. Ya. Terus kemudian label 3 ini LBL kode. Ya, label 4 LBL nama customer. Label 5 LBL alamat, ya. Itu nama-namanya, ya. Nah, nanti bisa dilihat di bagian pengaturan. Oh, ini masih kurang, ya. Label, ya, ini ada, ya.
Ya, labelnya ini masih default semua. Label 4 sampai dengan label 13 name-nya masih default ternyata ya, tidak perlu diganti. Berarti kita tetap menggunakan nama label bawaan dari desain Visual Basic-nya. Ya. Baru kita menuju, jadi sampai label ke-13 itu di total harga ya. Label ke-13 adalah total harga. Ya, jadi ini teksnya nanti disesuaikan. Ya, teksnya silakan rekan-rekan sesuaikan teks yang ada di desain form. Nah, di bagian kriteria kendaraan di sini ada objek namanya group box ya. Group box itu digunakan untuk membuat grouping atau pengelompokan. Ya, objek-objeknya nanti dapat kita kelompokkan seperti ini ya. Jadi kalau kita mau memindah atau menggeser objek yang ada di bagian form ini sebenarnya tinggal kita blok ya, kita geser itu bisa ya kan, itu kita harus mengeblok semua. Nah, dengan dimasukkan atau ditempatkan objek tersebut ke dalam group box, maka kita hanya menggeser objek group box tersebut. Semua objek yang ada di dalam group box akan ikut tergeser. Nah, ini kalau kita menggunakan group box. Ya, sebagai contoh di sini option sport dan option bebek. Nah, ini dimasukkan ke dalam group box. Ya. Ya, berikutnya ini ada combo. Ya, ada combo box. Kemudian ada text box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 text box. Oh, satunya ini date time picker ya. Yang tanggal ini bukan text box tapi date time picker. Nah, sekilas bentuknya seperti text box. Jadi saya kira text box ini. Ya, saya lupa. Ternyata ini date time picker untuk tanggal ya. Jadi untuk tanggal itu nanti akan model pilihan kalender, ada muncul combo kalendernya. Nah, ini ada group box, radio button ya. Radio button ini digunakan untuk jenis kendaraan atau kriteria kendaraan tadi. Ya, ini ya, kriteria kendaraannya ada sport dan bebek. Nah, kombonya ini nanti adalah combo untuk pilihan. Ya, combo untuk menentukan pilihan. Jadi combo jenis kendaraan ini akan menampung daftar pilihan sesuai dengan kriteria kendaraan. Kemudian harga kendaraan ini text box, diskon ini juga text box, sub harga ini juga text box, pajak ini juga text box, total harga ini juga text box. Nah, baik. Ini adalah desainnya. Ya, desain yang nanti rekan-rekan buat sebagai desain tampilan interface dari aplikasi yang nanti akan kita buat di sini. Nah, prosesnya bagaimana? Ya, maka di sini di dalam modul praktikum kita ini ada skenario. Jadi kita buat skenario. Ya, skenario ini kan artinya alur ceritanya bagaimana. Ya, kita mau membuat program ini kan kita harus tahu alurnya itu seperti apa. Ya. Apakah nanti alurnya atau arusnya ini lurus atau belok-belok. Nah, kan kita harus buatkan skenarionya. Kita buatkan skenarionya. Nah, skenarionya adalah seperti ini. Program Daya Pratama adalah program yang digunakan untuk mengetahui total harga yang
harus dibayar oleh pembeli. Jadi pembeli sebagaimana saya misalkan sebagai pembeli, saya mau membeli kendaraan. Nah, kendaraan yang saya mau beli itu kan ada kriteria ya, kriteria kendaraan ada sport dan ada motor bebek. Ya, kendaraan sport dan motor bebek. Kalau pilihannya sport itu nanti akan muncul jenis kendaraannya. Ya, jenis kendaraan yang muncul adalah sesuai dengan apa yang kita pilih. Jadi di aplikasi ini ya, di aplikasi PT Daya Pratama ini akan menampilkan nilai-nilai data otomatis terhadap perhitungan satu harga kendaraan. Ya, artinya di situ nanti untuk harga kendaraan, diskon, ya, sub harga, pajak, total harga itu nanti akan terisi secara otomatis. Ya, berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi ada ketentuannya. Data yang diinput adalah kode transaksi. Jadi manual, artinya kode transaksi, nama customer, alamat lengkap, kriteria kendaraan, dan jenis kendaraan. Ya, kriteria kendaraan berarti ini dan jenis kendaraan ini semua diinput. Ya, masih kita inputkan. Ya. Tetapi ada semi otomatisnya. Ada semi otomatisnya. Semi otomatisnya nanti di poin ketiga. Nah, yang poin kedua, kode tidak boleh kosong. Artinya apa? Artinya apabila nanti awal mula begitu kita jalankan pointernya berada di textbox kode, kemudian kita lupa tidak ngisi, terus langsung kita tekan tombol tab atau kita tekan enter dan berpindah ke nama customer. Nah, saat perpindahan pointer atau kursor tersebut terjadi pembacaan data. Ya, terjadi pembacaan data. Apakah kode ini sudah diinputkan nilai data atau belum? Nah, kalau belum diinputkan nilai data, maka akan ya, artinya sama juga kode tidak boleh kosong. Apabila kosong, ya, apabila kosong, maka ya, apabila kosong maka muncul pesan kode tidak boleh kosong. Ya, jadi ada pesan pemberitahuan kode tidak boleh kosong. Jadi harus kita isi. Ya, ini adalah kode-kode seperti kode penjualannya itu ya, kode penjualan. Nah, kemudian nama ini kita isi manual, alamat kita isi manual. Kemudian tempat tinggal, tanggal ya, tanggal transaksi ya, tanggal transaksi itu nanti modelnya adalah menggunakan DTime Picker. Ya, kalau menggunakan DTime Picker berarti modelnya nanti memilih ya, dipilih. Ada pilihan tanggal berapa. Jadi tidak input tanggal. Tinggal pilih modelnya seperti kalau kita membuka data kalender itu ya. Kalender yang ada di di tanggal atau pengaturan properties tanggal. Nah, itu kan ada kalender ya, ada kalender. Nah, itu nanti yang kita pilih modelnya. Ya, jadi model pilih. Ini masih input manual sampai ke jenis kendaraan. Tetapi ada proses semi otomatisnya yaitu ya, jenis kendaraan akan muncul otomatis. Artinya combo jenis kendaraan ini awal mulanya kosong. Ya, kosong belum ada
list itemnya, belum ada item-itemnya atau pilihan-pilihan jenis kendaraannya. Nah, pilihan jenis kendaraan ini akan muncul setelah kita memilih salah satu kriteria. Apakah sport, apakah bebek. Nah, di sini sudah ada ketentuan untuk kriteria sport. Ya. Untuk kriteria sport ini pilihannya, jenis kendaraannya adalah Mega Pro dan Tiger. Ya, Mega Pro dan Tiger. Ya, jadi ada dua ya. Jadi ada dua, apabila kita pilih sport, maka akan memunculkan dua daftar pilihan yang ada di jenis kendaraan. Jadi jenis kendaraan empat-empatnya ini tidak muncul semua di dalam combo, tetapi sesuai dengan kriteria yang kita tentukan ya, atau kriteria yang kita pilih. Nah, maka secara otomatis nanti di situ akan muncul item-item sesuai dengan kriteria tadi. Oh, saya pilih bebek. Ya, kriteria kendaraannya adalah bebek, maka akan muncul kombonya di situ hanya dua pilihan, tidak ada Mega Pro dan tidak ada Tiger. Karena kalau kita pilih bebek ya yang muncul hanya Supra Fit sama Supra X. Ya, Supra Fit dan Supra X. Jadi titik awal mula dilakukan proses perhitungan itu berada di jenis kendaraan. Ya. Titik awal mula di prosesnya perhitungan. Contoh, muncul harga kendaraan, muncul diskon, muncul subharga, muncul pajak, muncul total harga, itu pada saat saya memilih jenis kendaraan. Nah, jenis kendaraan yang saya pilih itu sesuai dengan kriteria yang saya tentukan. Ya, saya menentukan misalkan kriteria kendaraannya adalah sport. Ya, kriteria kendaraan sport, maka nanti yang muncul adalah Tiger dan Mega Pro. Nah, begitu saya pilih Mega Pro, keluarlah harga. Ya, sudah otomatis. Harga Mega Pro berapa? Diskonnya berapa? Ya, diskonnya berapa persennya dari harga kendaraan? Itu nanti akan keluar nilai diskonnya. Nah, subharga akan keluar otomatis juga, pajak juga langsung keluar, total harga langsung keluar. Jadi artinya begitu kita memilih jenis kendaraan, semua proses ini akan dilakukan perhitungan. Karena apa? Karena tidak ada tombol hitung di sini. Ya, tombol hitung untuk memproses perhitungan tidak ada. Nah, sebagai pengganti tombol hitungnya adalah objek combo jenis kendaraan. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang kurang paham bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti bisa saya jelaskan kembali ya. Sampai di pembahasan jenis kendaraan, milih jenis kendaraan. Nah, jenis kendaraannya pun itu nanti tidak keluar ya. Jadi tidak muncul semua jenis kendaraan. Ya, jadi begitu yang dipilih kriterianya motor sport, ya keluarnya hanya Mega Pro dan Tiger saja. Itu ya. Jadi begitu jenis kendaraan keluar harganya sudah ditentukan di sini ya. Ya, harga itu akan keluar atau ditentukan setelah kita memilih salah satu item ya. Salah satu item jenis kendaraannya. Akan keluar harga. Harga keluar, terus diskon. Ya, karena itu berurutan ya, prosesnya berurutan.
Ya, begitu kita klik sekali pada jenis kendaraan, harga kendaraan muncul, total diskon muncul, kemudian total harga atau sub harga muncul, kemudian pajak muncul, total harganya pun juga muncul. Ya, sudah paham ya berarti ya. Nah, kalau nanti sekali lagi ada yang kurang paham bisa disampaikan. Ya, bisa disampaikan. Rumus diskon di sini adalah 5% dari harga kendaraan. Ya, harga kendaraannya berapa? Misalkan taruhlah di situ 10 juta. Nah, 5%-nya dari 10 juta adalah 5 juta. Kok 10%? 5%. Ya, 5%-nya dari kendaraan itu nanti akan mengalihkan antara harga dikali 5%-nya 5% dari harga kendaraan. Sub harga sudah keluar, sekarang pajak. Ya, pajaknya pun ini nanti akan keluar otomatis. Ya, pajak akan keluar otomatis dari rumus. Ya, rumus perhitungan pajaknya adalah 10% dikali sub harga. Tadi sub harga sudah dihitung ya. Sub harga itu sudah dihitung dari harga dikurangi diskon. Keluarlah sub harga. Pajak ini diperoleh dari harga sekarang. Ya, harga sekarang. Harga yang sudah jadi sub harga itu ya pajak. 10%-nya dari sub harga. Ini sudah menghitung. Sub harga ini sudah menghitung total harga dikurangi diskon, keluar sub harga. Nah, untuk memunculkan pajak itu hitungannya adalah 10% dikali sub harga. Nah, baru keluar total harga, ini diperoleh dari sub harga ditambah pajak. Ya, sama saja ya. Sama saja dipotong 5%, harga dipotong 5%, kemudian harga bayarnya sub harga ditambah pajak 10%. Ya udah-udilah harganya. Nah, nanti bisa dicoba itu harganya. Sudah didiskon, ada potongan, ternyata ada biaya pajak. Ya, ada tambahan biaya pajak sehingga kurang lebihnya total nominalnya ini sama. Ya. Nah, terus fungsi tombol baru ini untuk membuat data baru atau mengkosongkan. Ya, jadi mengkosongkan semua isian yang ada di dalam form transaksi penjualan kendaraan. Nah, tombol keluar fungsinya adalah keluar barang. Ya, keluar dari program. Ya, keluar dari program. Ya, ini aturan properties dari programnya. Nah, untuk form ini memang tidak saya contohkan. Saya contohkan untuk codingnya seperti apa ya. Karena ini tugas pembelajaran yang akan saya gunakan untuk faktor penilaian kemampuan rekan-rekan selama mengikuti perkuliahan saya di pemrograman.net ini sampai sejauh mana. Jadi saya bisa memonitor. Ya, saya bisa menilai, oh ini ada yang sudah paham, oh ini ada yang masih kurang paham. Maka nanti juga bisa menjadi tolok ukur saya. Ya, saya dalam menyampaikan materi itu seperti apa, kok sampai ada yang tidak paham. Ya, makanya saya akan melakukan perbaikan terhadap diri saya dalam metode pembelajaran yang akan saya berikan. Itu ya. Jadi di samping itu nanti juga ada kritik saran. Ya, di LMS itu ada kritik saran yang dapat rekan-rekan masukkan
supaya dapat memberikan saran masukan untuk dosen termasuk saya sehingga masukan-masukan ya saya harap masukan-masukan yang rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi inputkan ini adalah masukan yang membangun atau kritik-kritik yang membangun, bukan kritik-kritik yang memojokkan, bukan kritik-kritik yang bisa menjadikan ini ada miskomunikasi atau kesalahpahaman. Ya, saya kira kita butuh sebuah kritik saran yang membangun. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa mengintrospeksi diri dan ya kita saling bertimbal balik lah, ada timbal baliknya. Saya berintrospeksi diri, oh ternyata saya kekurangannya di sini. Ya, jadi ada penilaian. Kalau tidak ada penilaian maka saya tidak akan bisa menilai diri saya sendiri. Yang bisa menilai diri kita adalah orang lain. Orang lain yang bisa menilai adalah kita. Kita pun tidak harus mengejudge dan menilai orang selalu dengan nilai yang jelek. Ya. Karena kita belum tentu tahu sifat dan pribadi dari orang tersebut seperti apa. Kadang kita menilai dari casing, dari posturnya, dari lagatnya, dari tingkah lakunya. Itu mungkin kita menilainya, kita ragu-ragu untuk mendekati. Tapi ternyata di balik itu dia punya kebaikan-kebaikan, dia punya kelebihan-kelebihan. Kita kan tidak tahu. Ya makanya kalau kita sudah sering ketemu, sudah sering ngobrol seperti ini kan, kita akan tahu, oh kita akan enak memberitahu kepada dosen. Ya, kita bisa saling bertukar pengalaman juga, bertukar pikiran. Ya. Kita berdiskusi ya. Kita sudah usia-usia sekolah perguruan tinggi itu sudah bisa berpikir dewasa. Kita sudah harus berpikir untuk memikirkan masa depan kita. Ya, jadi kita jangan berpikir bahwa kita masih sekolah dan kita harus dibimbing terus, tidak. Nah, posisi kita ini berada di perguruan tinggi, jadi kita harus bisa berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas kita. Nah, nanti kalau kita sudah lepas dari perkuliahan, kita baru akan merasakan bagaimana kita berada di masyarakat. Ya, di kehidupan masyarakat itu seperti apa, kita akan merasakan itu ya. Ya, kita di sini saya tidak menggurui juga. Ya, kita saling berbagi pengalaman saja. Ya, itu sedikit pesan-pesan yang bisa saling saling berkomunikasi antara saya dengan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi di sini. Ya. Jadi itu silakan nanti kalau mau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ada yang kurang paham dari apa yang saya jelaskan ini tadi terkait dengan apa yang harus rekan-rekan kerjakan dari tugas ini, nanti bisa disampaikan. Oke, saya kira itu dulu ya. Monggo nanti silakan dikirim di komentar pertanyaannya seperti apa, ada yang kurang paham atau ada yang belum jelas ya nanti dimasukkan di kolom komentar. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk bahan materi praktikum rekan-rekan. Ya, jadi tidak ada contoh kode programnya. Ya, saya juga ingin rekan-rekan ini ya, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi ini menggali lagi ya,
terus menggali, terus mengasah ya, terus mengasah kemampuan di dunia pemrograman, karena suatu saat di era industri ya, di era industri 4.0 ini teknologi informasi sangat dibutuhkan, terutama di program-program komputer ya, di program komputer ini banyak yang membutuhkan tenaga-tenaga atau jasa-jasa kita. Ya, apalagi kalau rekan-rekan ini sudah banyak yang bekerja di kelas ini, pasti akan tahu di dunia kerja sekarang ini itu seperti apa yang diperlukan. Pasti sudah hampir 100% ya, 90% ya, 90% di perusahaan rekan-rekan itu menggunakan teknologi informasi. Tidak mungkin tidak, pasti menggunakan teknologi informasi. Nah, itulah apa yang kita pelajari di sini, dan tentunya perlu kita perdalam, perlu kita gali lagi materi-materi yang ada di perkuliahan, juga materi-materi yang ada di luar. Ya, jadi kita saling menggali ilmu ya, tidak hanya mendengarkan, tidak hanya mempraktekkan apa yang saya sampaikan, tapi juga harus ya paling tidak mencarilah referensi-referensi yang lain yang bisa menjadikan tambahan ilmu ya, tambahan ilmu kepada diri kita masing-masing. Saya kira ini ya, itu ya. Jadi saya tadi sudah mau saya tutup, masih ngobrol lagi. Ya, kita akhiri dulu, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada sore hari ini menjelang malam ya. Dan apabila tadi dalam menyampaikan materi dan sedikit motivasi tadi ada kesalahan kata, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang menyinggung, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat untuk belajar, jangan lupa kita masih dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap jaga kondisi kesehatan kita masing-masing, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, ya, sanak saudara, handai taulan, ya kita jaga semua. Ya. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya, kalau sudah selesai tugasnya ini langsung dikumpulkan di classroom ya. Nanti akan saya buatkan roomnya, saya buatkan roomnya di Google Class. Itu ya. Sampai jumpa minggu depan.